Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Melia, guru matematika dari SMP Negeri 2 Karanganom, Klaten. Anak-anak, meskipun dalam situasi pandemi dan kita belum bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, tapi anak-anak harus terus semangat belajar. Nah, anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas materi tentang statistika. Untuk video kali ini, Ibu akan membahas materi peluang. Selamat menyaksikan, semoga video ini ada manfaatnya untuk kalian. Nah, anak-anak, perhatikan gambar yang ada di layar. Di layar terdapat gambar sebuah uang koin. Kalian pasti pernah melempar-melempar uang koin. Nah, ketika kalian melempar uang koin, hasil yang bisa kalian peroleh, bisa uang koin itu memunculkan angka, atau bisa juga memunculkan gambar. Nah, perhatikan gambar selanjutnya. Di layar terdapat gambar dadu. Ketika kalian melempar dadu, kalian tidak tahu dadu itu akan muncul angka berapa. Namun yang jelas, dadu itu akan memunculkan mata dadu bisa 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Dalam pelemparan dadu maupun uang logam, kita tidak pernah tahu mata dadu ataupun apa yang akan keluar dari uang logam yang kita lempar. Namun kita tahu apa aja hasil yang mungkin akan keluar. Jadi misalnya uang logam kemungkinan adalah angka atau gambar. Kalau mata dadu bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan yang anggotanya terdiri dari semua hasil yang mungkin itu disebut ruang sampel. Sedangkan titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Contohnya, misalnya ada pelemparan dadu, maka ruang sampelnya himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Titik sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk pelemparan uang koin, ruang sampelnya himpunan angka atau gambar. Titik sampelnya, angka atau gambar. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar menentukan ruang sampel. Nah, cara menentukan ruang sampel yang pertama yaitu dengan cara mendaftar. Jadi, ruang sampel diperoleh dengan cara mendaftar semua hasil yang mungkin. Misalnya tadi, pelemparan sebuah dadu. Jadi kita daftar, ruang sampelnya berapa aja ketika dadu dilempar itu kemungkinannya bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Titik sampelnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang selanjutnya kita menggunakan cara diagram pohon. Jadi diagram pohon kita akan buat bercabang-cabang. Jadi misalnya, dilakukan pelemparan 3 buah uang logam sekaligus. Jadi ada 3 uang logam dilempar bersama-sama. Maka ruang sampelnya adalah, jadi yang pertama, ada uang logam. Dilempar, uang logam yang pertama dilempar, bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Nah, selanjutnya, ini uang logam pertama. Uang logam selanjutnya, uang logam kedua, bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Nah, jadi ini ketika muncul angka, bisa yang kedua muncul angka lagi. Ketika muncul angka, bisa muncul gambar. Misalnya uang logam pertama muncul gambar, bisa muncul angka. Habis gambar, bisa muncul gambar lagi. Lalu uang logam ketiga. Uang logam ketiga kemungkinannya juga bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Jadi ini uang logam ketiga, mungkin bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Nah, ini namanya diagram pohon. Jadi cara membacanya gimana? Kita baca dari atas. Jadi uang logam pertama muncul angka, angka, angka. Lalu bisa juga angka, angka, gambar.
angka, gambar, angka. Angka, gambar, gambar. Lalu gambar, angka, angka. Bisa juga gambar, angka, gambar. Bisa gambar, gambar, angka. Yang terakhir bisa muncul gambar, gambar, gambar. Ini A merupakan angka dan G merupakan gambar. Jadi ini merupakan ruang sampelnya. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami materi ini, kita akan coba dengan latihan soal. Jadi contoh soal yang pertama. Dalam percobaan melempar 2 buah dadu, banyaknya titik sampel yang muncul mata dadu lebih dari 9 adalah, jadi ada 2 buah dadu. Misalnya ini dadu pertama, ini dadu kedua. Jadi misal muncul, dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 1. Dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 2. Dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 3. Dan seterusnya. Anak-anak bikin angka dadu pertamanya 1 sampai 6. Dadu kedua 1 sampai 6. Jadi banyaknya ruang sampel ini, banyaknya di sini ruang sampel ada 36. Nah, sekarang kita akan mencari yang mata dadunya nilainya lebih dari 9. Jadi lebih dari 9 itu berapa? Lebih dari 9 itu bisa 10, 11, 12, dan seterusnya. Cuman karena ada 2 buah dadu, jadi maksimal ada 6 tambah 6, yaitu 12. Jadi lebih dari 9, berarti bisa 10, bisa 11, bisa 12. Sekarang ini kita hitung. Ini 1 tambah 1, 2, belum lebih dari 9 ya. 1 tambah 2, 3, belum lebih dari 9. Ini kita cari yang lebih dari 9. Nah, mulainya di sini. Ini 4 tambah 5, 9. Berarti belum lebih. Ini 4 tambah 6, 10. Berarti ini ada 1. Lalu di sini, ini 5 tambah 5, 10. Berarti ada 2. Lalu ini 5 tambah 6, 11. Ada 3. Ada 6 tambah 4. Jadi 10, ada 4. Ini 6 tambah 5, 11, ada 5. Berarti ini 6 tambah 6, 12. Berarti ada 6. Jadi mata dadu lebih dari 9 adalah 4 sama 6, 5 dan 5, 5 dan 6, 6 dan 4, 6 dan 5, 6 dan 6. Jadi banyaknya titik sampel mata dadu yang lebih dari 9 ada 6 buah. Nah, anak-anak, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. 3 keping uang logam dilemparkan secara bersamaan. Banyaknya anggota ruang sampel adalah, jadi ada 3 uang logam dilempar bersama. Tadi sudah kita sebutkan ruang sampelnya. Sekarang jumlahnya ada berapa? Nah, ini tadi angka. Yang pertama, yang kedua, angka gambar. Yang ketiga, angka, gambar, angka. Yang keempat, angka, gambar, gambar. Yang kelima, gambar, angka. Yang selanjutnya, gambar, angka, gambar. Selanjutnya, gambar, angka. Terakhir, gambar. Jadi banyaknya ada, ini sudah kita tulis, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya anggota ruang sampel ada 8. Nah, untuk cara lebih mudah, ketika misalnya ada 10 mata dadu atau misalnya 4 mata dadu, kalian tidak harus membuat diagram seperti ini. Jadi untuk agar lebih gampangnya, sekarang kita tentukan titik sampel uang logam ada berapa? Ada angka dan ada gambar. Berarti jumlahnya ada 2. Yang pertama angka, yang kedua gambar. Nah, ketika ada 3 uang logam dilempar bersama-sama, maka banyaknya anggota ruang sampel tinggal 2 kali 2 kali 2, yaitu 2 pangkat 3 atau 8. Jadi misalnya ini nanti soalnya ada 4. 4 uang logam dilempar bersama-sama. Berapa banyaknya anggota ruang sampel? Berarti 2 pangkat 4.
atau 16. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita masuk contoh soal yang terakhir. Pada pelambungan 3 uang koin dan 1 buah dadu bermata 6 sekaligus. Banyaknya titik sampel adalah, jadi ada 3 koin, bayangkan dulu 3 koin dan 1 dadu dilempar bersama-sama. Nah, sekarang titik sampel uang logam. Tadi apa? Angka dan gambar. Berarti jumlah titik sampelnya ada 2. Lalu, titik sampel dadu. Titik sampel dadu itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jumlah titik sampel dadu ada 6. Nah, sekarang ketika 3 uang logam dilempar bersama-sama dan ditambah 1 buah dadu, berarti kita kalikan jumlah titik sampelnya. Jadi, jumlah titik sampel uang logam ada 2. Padahal uang logamnya ada 3. Berarti 2-nya dikali sebanyak 3 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2. Ini untuk 3 uang logam. Lalu, ditambah lagi masih ada 1 dadu. Tadi dadu titik sampelnya 6. Berarti tinggal kalikan 6. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 6. Atau 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 itu 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 6. Padahal 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Berarti 8 kali 6. Jadi hasilnya 48. Jadi banyaknya titik sampel adalah 48. Jadi kalau ada soal menghitung banyaknya titik sampel, jadi kalian tinggal kalikan. Tinggal kalikan titik sampelnya yang titik sampel misalnya uang logam atau dadu atau apapun itu, kalian tinggal kalikan aja. Nah, anak-anak, untuk video tentang titik sampel, materi peluang khususnya titik sampel cukup sekian. Apabila ada kurangnya, Ibu mohon maaf. Semoga video ini ada manfaatnya untuk kalian. Bersyukurlah bahwa kamu masih bisa bersekolah, karena bagi sebagian orang ingin sekali bersekolah sepertimu. Jadi manfaatkan kesempatan sekolah kalian dengan sebaik-baiknya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.